Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin memberikan satu sumbangsih tentang Sunan Gunung Jati. Sayangnya kemarin manuskrip ini belum saya temukan ketika di Banten, dan setelah pulang baru saya temukan. Tapi sebetulnya kopi dari manuskrip itu saya bawa gitu, ke Banten. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati. Saya kira saya salah bawa manuskrip itu ya, sehingga tidak saya buka sama sekali ketika di Banten. Pas pulang setelah lama, barusan ini aja, ketika saya ingin mencari silsilah guru saya, kemudian ternyata di situ ada Sunan Gunung Jati. Nah, baiklah, dan sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua Duriyah Sunan Gunung Jati apabila mungkin ada perbedaan-perbedaan ya, saya mohon maaf. Tetapi ada baiknya saya jelaskan agar bisa menjadi sumbangsih untuk dikaji. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazak kepada semua saudara-saudara, teman-teman yang ikut wakaf tanah di Pondok Pesantren Alisani. 1 meternya 120.000, kalau 2 meter berarti 240, kalau 3 meter berarti 360, dan seterusnya. Bisa dikirim ke rekening saya atau rekening yayasan, dan jangan lupa konfirmasi. Mohon maaf belum bisa merekap karena masih banyak kesibukan, dan alhamdulillah saya hari ini agak tenang. Tadi lihat Indonesia lawan Brunei 6-0, alhamdulillah. Begini, saya akan mencoba membahas Sunan Gunung Jati versi manuskrip ini. Ini adalah salinan ditulis tahun 1800-an, berupa salinan sudah. Dan saya akan berikan contoh salah satu keturunan yang mudah ya, ke Jawa Timur aja nanti. Ke Jawa Timur, yang kebetulan beliau menjadi bupati di abad ke berapa ya, ke-17 lah, ke-17 awal, ke-17 akhir. Iya, abad 17 akhir, mendekati mau masuk ke abad 18. Jadi begini, saya akan mulai dari contoh keturunan yang ke Jawa Timur. Sudah saya paparkan kemarin bahwa memang keturunan laki-laki daripada Wali Songo ini memang banyak juga yang menjadi pejabat pemerintah. Jadi selain ulama juga menjadi pejabat pemerintah. Nah, biasanya yang menjadi pejabat pemerintah ini ya memang tidak terlalu dalam di dalam di dalam keilmuan keagamaan gitu ya, tetapi dasarnya ada, tetapi tidak terlalu dalam biasanya, karena memang ada doa khusus kemarin itu ya, bahwa yang didoakan untuk banyak menjadi orang alim itu justru dari keturunan perempuan justru. Jadi kalau keturunan laki-laki harus benar-benar belajar benar, mondok benar, harus agar alim. Karena yang mendapat doa khusus itu jalur perempuan, tapi banyak jalur laki-laki yang jadi alim ulama, banyak. Nah, kita akan mulai dari salah satu keturunan dari Sunan Gunung Jati ya. Bentar. Atau keturunan dari saudaranya Sunan Gunung Jati lah ya gitu ya. Karena nanti akan ada suatu hal yang mungkin bisa diteliti, keturunan dari saudaranya Sunan Gunung Jati bagi saya. Kenapa? Karena begini, kan ini hampir mirip-mirip. Jadi di Cirebon ini, kalau menurut manuskrip ini, di Cirebon itu ada dua, ada Sultan Cirebon, ada Sunan Cirebon.
Nah, Sultan Cirebon dan Sunan Cirebon ini kakak adik. Jadi satunya jadi Sunan Cirebon in Gunung Jati, yang satu menjadi Sultan Cirebon Gunung Jati. Nah, gimana ini? Kita akan lihat dari keturunannya nanti. Silahkan diteliti, mudah-mudahan jadi sumbangsi ya. Dulu ada bupati di daerah Magetan, Jawa Timur. Beliau diangkat oleh Pakubuwono ke-1 dan beliau masih nututi zamannya Amangkurat karena Mbak Yunya adalah istri daripada Amangkurat. Nah, jadi siapa beliau? Beliau adalah Raden Rio Mangunrono. Raden Rio Mangunrono ini menjadi bupati Magetan diangkat oleh Sinuhun Pakubuwono pertama. Beliau adalah putra daripada Pangeran Noto Hadiwijoyo Kapingkalih yang kedua. Jadi berapa saudara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bersaudara. Jadi anak daripada Pangeran Noto Hadiwijoyo kedua ini ada 8 ya. Yang pertama menjadi istri daripada Amangkurat. Yang kedua Raden Rio Mangunrono menjadi Bupati Magetan. Yang ketiga Raden Ayu Jayaningrat. Yang keempat Raden Ayu Megatsari. Yang kelima Raden Ayu Sujonopuro menjadi istri Senopati Sujonopuro, Senopati Mataram gitu ya. Yang ketika itu terlibat perang dengan Madura sebetulnya. Tapi itu masa lalu ya, nggak bisa dendam juga. Bukan saudaranya Rio Mangunrono, bukan, iparnya yang Raden Senopati Sujonopuro. Nah, Raden Senopati Sujonopuro ini wafat di dalam penyerangan ke Madura itu. Ketika itu kan gagal ya, sebelum kemudian digantikan oleh Penembahan Julukiting itu. Jadi pertempurannya itu di desa saya, malah di desa saya ini ada namanya kawasan luas gitu, namanya Sabe Betot Lengceleng, Sabe Betoceleng, Lengceleng. Nah, di situ itu kata bapak saya, di situ dulu jadi pusat perang gitu. Dan pasukan Mataram masuk ke dalam, kemudian dikepung di dalam itu. Jadi dulu masih banyak sisa-sisa potongan pedang, potongan keris, terompah kuda gitu. Kalau terompah kudanya dulu kata bapak banyak gitu. Bahkan di batu-batu itu masih tersisa sayap-sayap perang, sayap-sayap pedang. Jadi dulu Mataram itu ketika masuk dari gerbang Suramadu ini, dari Suramadu daerah Sukolilo itu. Tapi ini dulu ya, zaman dulu. Sekarang sudah ada saling menikah anak cucunya, sehingga sudah ada dendam gitu. Nah, terus Raden Ayu Sujonopuro, istri dari siapa? Senopati Sujonopuro itu ya. Terus yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Raden Ayu Banten, dan ke-7 Raden Ayu Sedayu, dan yang ke-8 Raden Ayu Kudus. Jadi 8 anak ini adalah anak daripada Pangeran Noto Hadiwijoyo kedua. Pangeran Noto Hadiwijoyo kedua anak daripada Pangeran Noto Hadiwijoyo yang pertama. Nah, Pangeran Noto Hadiwijoyo yang pertama ini ada beberapa saudara, salah satunya adiknya itu menjadi istri daripada Pangeran Sumedang kedua. Jadi Pangeran Sumedang kedua. Pangeran Hadiwijoyo ke-1 anaknya siapa? Anaknya Pangeran Haryo Noto Hadi Manggolo atau Pangeran Sumedang 1. Jadi Pangeran Sumedang 2 ini menantu. Pangeran Sumedang 1 adalah ayah daripada Pangeran Noto Hadiwijoyo atau berjuluk Pangeran Sumedang 1. Nah, Pangeran Sumedang 1 itu ini adalah anak daripada Sunan Mojoagung, menikah dengan anak daripada Makhdum Makhdam yang wafat di Cirebon.
Sunan Mojo Agung kedua anak daripada Sunan Mojo Agung ketiga ini. Sunan Mojo Agung ketiga anak daripada Sunan Mojo Agung Kapingkalih yang kedua. Menikah dengan Nyai Jatisworo, anak daripada Sultan Cirebon. Sultan Cirebon Kapingkalih. Sultan Cirebon kedua. Gunung Jati ya. Nah, saya kira Sunan Gunung Jati yang ini ya. Kenapa? Karena namanya adalah Sayyid Jahid. Apakah Sayyid Jahid itu, kalau di manuskrip ini namanya Sayyid Jahid, apakah Sayyid Jahid itu adalah Syarif Hidayatullah? Hidayatullah gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi di sini bukan Hidayatullah, Sayyid Jahid. Sultan Cirebon Kapingkalih. Kenapa saya menyangka ini adalah Sunan Gunung Jati? Karena beliau punya anak Dewi Sufiyah ya, menikah dengan Sunan Derajat. Menikah dengan Sunan Derajat, artinya kan kita sudah tahu bahwa Sunan Derajat itu adalah menantu dari Sunan Gunung Jati. Sunan Derajat menjadi menantu daripada Sayyid Jahid, Sultan Cirebon yang kedua. Ya, oleh sebab itu saya nampaknya ini adalah Sunan Gunung Jati yang dimaksud itu adalah Sultan Cirebon yang kedua. Beliau menjadi menantu daripada Sultan Cirebon yang pertama. Jadi Sultan Cirebon yang pertama, apakah beliau Pangeran Cakrabana ya? Sultan Cirebon yang pertama ini punya anak perempuan, menikah dengan Sayyid Jahid Gunung Jati ya. Kemudian beliau setelah wafat mertuanya, beliau menjadi Sultan Cirebon yang kedua. Jadi menantunya Sultan Cirebon pertama jadi seperti. Oke, kembali lagi ke silsilah tadi ya. Sunan Mojo Agung kedua menikah dengan Nyai Jatisworo binti Sultan Cirebon kedua atau Sayyid Jahid. Sunan Mojo Agung yang kedua ini siapa? Beliau adalah putra daripada Sayyid Abdullah Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati atau Sunan Cirebon ing Gunung Jati ini. Jadi ini nanti berkaitan dengan Sayyid Sulaiman juga ini. Karena Sayyid Sulaiman juga disebut Sunan Mojo Agung ya. Entah Sunan Mojo Agung yang keberapa beliau, anak dari Sunan Gunung Jati, Mojo Agung keberapa, nanti kita perlu perdalam. Nah, Sayyid Abdullah dengan Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati ini dengan Sayyid Jahid yang saya kira beliau adalah Sunan Gunung Jati. Bukan Sunan Gunung Jati ya. Yang saya kira Sunan Gunung Jati, kalau di manuskrip di sini disebut Sultan Cirebon gitu ya. Adalah sama-sama anak daripada Sayyid Hud Ad-Dakir atau berjuluk Sunan Atas Angin Kapisan yang pertama, Sunan Hud Ad-Dakir yang pertama. Jadi Sultan Hud Ad-Dakir ini punya anak banyak, yaitu Sayyid Jahid menjadi Sultan Cirebon kedua menggantikan mertuanya. Terus Sayyid Abdullah menjadi Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati. Terus yang lagi perempuan menikah dengan anak daripada Sri Pamekas Pajajaran berjuluk Sunan Atas Angin kedua menggantikan mertuanya. Nah, nanti Sunan Atas Angin kedua ini punya anak perempuan menikah dengan Sayyid Makhdum Jamhu. Nah, bergelar nanti Sunan Atas Angin ketiga nanti. Oke. Sayyid Hud Ad-Dakir ini atau bergelar Sunan Atas Angin satu ini punya saudara namanya Sayyid Ali Ad-Zakir. Sayyid Ali Ad-Zakir. Ya. Nanti Sayyid Ali Ad-Zakir ini menurunkan ke siapa nanti kita bahas di lain waktu ya, atau bergelar Maulana Maghribi. Nah, Sayyid Hud Ad-Dakir dan Sayyid Ali Ad-Dakir sama-sama anak daripada Sayyid Musroil. Nah, jangan-jangan beliau ini yang di manuskrip barat itu disebut dengan Raja Bani Israel ya. Jadi kalau di manuskrip sini bukan Raja Bani Israel tapi Sayyid Musroil. Beliau pernah hijrah ke
molono ing maghribi, pergi ke Maghrib, kalau sekarang Maroko. Bahkan di sana beliau menjadi penguasa, entah penguasa apa, vassal atau gimana, menjadi sultan juga ya. Menikah dengan Siti Tobirah binta Sultan Tajuddin Madinil Kubro. Sultan Tajuddin Madinil Kubro ini namanya adalah Khalifah Nur Ali Madinah. Khalifah Nurul Ali Madinah. Jadi Sayyid Musra'il ini menantu dari Khalifah Nurul Ali Madinah, atau bergelar Sultan Tajuddin Madinil Kubro, ada di Madinah. Sayyid Musra'il adalah putra daripada Tik. Sayyid Musra'il adalah putra dari Tik menikah dengan Siti Khatimah. Siti Khatimah ini siapa? Yaitu anak daripada Syekh Jumadil Kubro. Nah, Tik ini adalah generasi ke 20 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tik ini generasi ke berapa ya? 20 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah hitungnya ini ya. Iya, 20. Nah, jadi Tik ini menjadi mantu daripada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro juga kan ke atasnya kan kita sudah tahu ya. Gitu ya. Sementara itu, jadi kita akan mengambil contoh itu. Saya kira itu. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.